Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya al mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Kif halukum abna'i tullab al-ilm? La'allakum fi sihatin wa afiyah. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan memberikan pesan lain, nasihat lain masih terkait dengan ilmu. Dan sebelum itu saya sampaikan dua buah kisah, dua buah cerita tentang dua orang yang sangat semangat dalam menimba ilmu. Dua orang ini adalah Raja Abdul Malik bin Marwan dan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Disebutkan oleh Asy-Sya'bi, yaitu seorang alim tabi'in yang merupakan guru bagi Abdul Malik bin Marwan, bahwa Abdul Malik bin Marwan ini adalah orang yang luas wawasannya, luas pengetahuannya, karena dia dekat dengan orang-orang berilmu. Asy-Sya'bi mengatakan tidaklah pernah saya membacakan sebuah syair atau menyampaikan sebuah hadis kepada beliau kecuali ada yang dia tambahkan. Dan pernah, kata Asy-Sya'bi, suatu hari saya menyampaikan hadis kepada Abdul Malik bin Marwan. Ketika itu Abdul Malik bin Marwan sedang bersuap. Ketika dibacakan oleh Sya'bi, Abdul Malik bin Marwan menahan tangannya, menahan suapannya. Sehingga Asy-Sya'bi mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, asig ta'amak." Wa Amirul Mukminin, selesaikan makanmu. Fa innal haditha min wara'i. Nanti hadisnya kita sampaikan setelahnya. Apa jawaban Abdul Malik bin Marwan? Ma tuhaddithuni bihi awqa biqalbi min kulli ladzah wa ahla min kulli faidah. Kata Abdul Malik bin Marwan, apa yang kau sampaikan berupa ilmu yang kau sampaikan, hadis yang kau sampaikan mengalahkan semua macam kelezatan, mengalahkan semua bentuk kenikmatan. Ya, sehingga mendengarkan ilmu bagi dia lebih nikmat daripada suapan yang sudah di tangannya sehingga dia menahannya. Adapun kisah Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ta'ala maka diceritakan oleh murid beliau yaitu Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Ibnu Qayyim menceritakan bahwasanya Ibnu Taimiyah pernah ditimpa sakit. Kemudian oleh tabib atau dokter yang mengobati beliau berpesan agar beliau beristirahat, tidak banyak beraktivitas, tidak banyak membaca, dan mengurangi jam mengajar beliau. Ya, di mana Ibnu Taimiyah rahimahullah adalah orang yang sangat banyak baca dan juga banyak menyampaikan ilmu, banyak jam mengajar. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, la asbir ala dzalik. Kalau pesannya seperti itu, permintaannya seperti itu, beristirahat agar mengurangi baca dan mengurangi mengajar, maka saya tidak kuat. Saya tidak bisa. Kemudian Ibn Taimiyah mengatakan, ya, ala uhakimuka ila ilmik. Boleh kita berdiskusi sesuai dengan disiplin ilmu yang kau punya. Maka si tabib atau dokter mengatakan, baik. Ya. Kemudian beliau mengatakan, alaisatin nafsu idza farihat wa surrat qawiyatut tabi'ah. Bukankah ilmu kesehatannya mengatakan kalau hati kita senang, jiwa kita senang, maka daya tahan tubuh kuat, daya tahan tubuh menjadi kuat pada fa'atil marada, dan itu akan menolak sakit. Dokter mengatakan bala. Maka kita mengatakan fa inna nafsi tusarru bil ilmi
fataqwa bihi tabi'ah fa'ajidu laha. Adapun jiwa saya, kata dia, maka dia senangnya itu dengan ilmu, bahagianya itu dengan ilmu. Sehingga dengan ilmu, dengan banyak membaca, dengan banyak mengajar, ya, itu menjadikan tubuh saya kuat karena saya mendapatkan ketenangan. Maka dokter mengatakan hadza kharijun an ilajina. Kalau seperti ini keluar dari ilmu pengobatan kami. Ya, secara kaidah si tabib membenarkan, tapi ini tidak sejalan dengan ilmu kedokterannya, bahwasanya orang menjadi tenang, senang ketika dia banyak membaca dan banyak mengajar. Intinya, anak-anakku yang dimuliakan Allah SWT, bahwa kita harus semangat belajar, harus menjiwai belajar, membaca, menelaah, mentadaburi, menghafal, ya, dan jadikan dia lebih nikmat daripada makan dan minum. Abnai thalabul ilm rahimakumullah. Adapun pesan pertama yang ingin saya sampaikan kepada antum semuanya adalah agar kita mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Al-ilmu al-amalu bil ilmi, mengamalkan ilmu yang dipelajari. Ya. Karena pada hakikatnya ilmu itu dipelajari untuk diamalkan. Ilmu dipelajari untuk diamalkan. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, laisal ilmu ma hufidha, al-ilmu ma nafa. Ilmu itu bukan dilihat pada apa yang dihafal, seberapa banyak yang dihafal, tetapi ilmu itu adalah mana manfaat yang diberikan. Ya. Sehingga sebagian ulama dulu juga mengatakan, ta'allamu ma syi'tum walan tu'jaru illa bima amiltum. Belajarlah sesukamu, tetapi engkau tidak akan diberikan pahala kecuali atas apa yang kau amalkan. Ya, makanya mari kita amalkan ilmu yang kita sudah pelajari. Sedikit yang kita pelajari, kita amalkan. Ya, entah itu kaitannya dengan perkara-perkara akidah, perkara-perkara keimanan, atau kaitannya dengan ibadah kita sehari-hari, tentang tata cara wudhu, tata cara sholat, ya, kemudian anjuran untuk berpuasa dan lain sebagainya. Begitu juga yang berkaitan dengan adab kita kepada orang tua kita, kepada ayah, kepada ibu, adab kita kepada tetangga, adab kita kepada teman, adab kita kepada lingkungan, kita amalkan, ya, agar kita amalkan. Kemudian Umar radhiyallahu ta'ala anhu pernah mengatakan, ta'allamul ilma wa ta'allamu lahu sakinata wal waqar. Silahkan pelajari ilmu, tapi belajar juga untuk tenang dan berwibawa untuk ilmu. Ya, artinya amalkan ilmu yang kita pelajari itu. Ketika kita mengamalkan ilmu, tentunya akan tampak pada sifat tenang, sifat wibawa, tidak kerasa kerusuk, ya, tidak berbuat hal yang sia-sia. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala pernah mengatakan, dan sebagian mengatakan bahwasanya ini adalah perkataannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, yaitu ucapan al-ilmu yahtifu bil amali fa in ajabahu wadda' wa illa wadda'ahu wartahal. Ya, ilmu itu menuntut untuk diamalkan. Ilmu itu dia manggil-manggil agar dia diamalkan. Kalau dikabulkan maka dia akan diam, tapi kalau tidak disambut panggilannya, permintaannya, maka dia akan mengucapkan selamat tinggal dan dia beranjak pergi. Sehingga anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah SWT, mengamalkan ilmu termasuk di antara sarana untuk menguatkan hafalan, agar hafalan ilmu tidak pergi, itu dengan cara diamalkan. Ya. Sebagai contoh, ya, kalau kita rutin membiasakan zikir pagi dan petang, kita membiasakan doa-doa di dalam salat, zikir pada salat, zikir atau doa ketika keluar dan ketika masuk masjid, ketika masuk dan keluar kamar mandi. Kalau kita rutinkan, maka hafalan itu akan lekat, tidak akan hilang. Tapi beda halnya kalau
sekedar menghafal, semua orang bisa menghafal, tapi kalau tidak diamalkan maka 2-3 hari setelahnya dia akan sirna. Kemudian pesan berikutnya yang kedua adalah agar senantiasa bertakwa kepada Allah SWT. Agar kita bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah ciri khas orang yang berilmu. Orang yang berilmu adalah orang yang takut kepada Allah. Orang yang berilmu adalah orang yang takut kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Sesungguhnya yang takut kepada Allah hanyalah orang-orang yang berilmu. Jadi kalian para penuntut ilmu, punya ilmu tentang Allah, tentang agama ini, takutlah kepada Allah. Tanamkan rasa takut kepada Allah. Bahwasanya Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar. Ya, bahwasanya semua gerak-gerik kita ini Allah ketahui. Tidak ada yang samar bagi Allah. Ya. Kemudian pesan yang ketiga adalah agar kita tetap semangat, tidak putus asa, tidak bosan. Ya, agar kita tetap semangat, tidak putus asa, dan tidak bosan. Sesungguhnya penyakit putus asa, penyakit bosan ini adalah penyakit mematikan. Ya, penyakit mematikan. Orang yang berusaha mendapatkan ilmu bisa menjadi berhenti menuntut ilmu kalau dia biarkan dirinya pada kebosanan. Harus diatasi, harus dilawan. Rasulullah SAW mengatakan, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wala ta'jaz. Ya, bersemangatlah pada apa yang bermanfaat bagimu, ilmu yang bermanfaat, amal saleh, bersemangatlah. Ya, wasta'in billah, dan mohonlah pertolongan kepada Allah. Mohon bantuan kepada Allah agar dibimbing, dibantu oleh Allah, tidak mengandalkan kemampuan diri sendiri. Ya, wala ta'jaz, dan jangan malas. Jangan malas. Jangan mengalah. Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala, beliau itu adalah keturunan kerajaan, sehingga masa muda beliau itu habis pada huru-hara dan menikmati nikmatnya kehidupan dunia, sampai akhirnya Allah SWT memberikan dia petunjuk, lalu dia meninggalkan istana dan belajar, dan jadilah dia ulama besar. Seorang ulama lain bernama Abdurrahman bin An-Nafis, seorang ulama Hambali. Dulunya beliau adalah seorang penyanyi, tapi kemudian bertaubat kepada Allah, dan setelah itu menjadi ulama terkenal di kalangan madhab Hambali. Kesimpulan pesan yang kita sampaikan, pertama, mari kita amalkan ilmu yang kita punya. Kita amalkan apa yang sudah kita pelajari. Kemudian yang kedua, senantiasa kita takut kepada Allah Azza wa Jalla. Takut kepada Allah adalah ciri khasnya orang yang berilmu. Kemudian yang ketiga, jangan bosan, jangan putus asa, terus belajar, terus belajar. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.